Kalau bagi aku ya, karena aku bekerja di industri kreatif, aku harap dengan aku berusaha menggunakan platform aku untuk terus menyuarakan isu-isu penting, terutama hak-hak anak. Kesadaran dan informasi yang aku bagikan kepada masyarakat bisa membuat masyarakat akhirnya lebih peduli dan berusaha mau itu sebagai individu atau melalui organisasi berkontribusi dan membantu keadaan yang ada. Karena seringkali kita sering komplain, oh organisasi ini tidak melakukan cukup, pemerintah tidak melakukan cukup, institusi ini tidak melakukan cukup. Tapi kenyataannya emang gak ada satu pihak yang bisa memberikan solusi terhadap masalah sebesar ini. Ya, atau seorang yang ada dalam keluarga korban sendiri. Dan I think essentially untuk merangkum apa yang tadi aku sudah bicarakan, intinya menyuarakan isu ini sudah aku lakukan terutama dalam 6 tahun terakhir dan tidak pernah berhenti aku lakukan, mau itu di acara-acara offline maupun di online forum. Dan karena seperti kita udah mention juga tadi, semua dimulai dari awareness. Sekarang awareness di negara kita masih kurang dan perlu dikembangkan lagi. It starts with the education and awareness across all spheres. Dari sini Tim Komunikasi UNICEF Indonesia, kami undang ke atas panggung. I would like to have on stage Ibu Iman. Achita, what key message do you want to the public to understand about the urgency of protecting children's rights in Indonesia? Oke. Jadi kita semua tahu bahwa negara kita kan punya goals atau tujuan-tujuan yang sangat besar, terutama seputar tahun 2045. Tapi aku rasa masih banyak sekali yang harus kita kembangin. Gak bisa dipungkiri, bahkan dari POV aku, perlindungan anak dan juga hak-hak anak masih menjadi suatu hal yang sangat harus dibenahi di negara kita. Tapi aku juga mengerti bahwa negara kita adalah negara archipelago. Susah sekali mendistribusikan fasilitas, menyebarkan informasi secara setara ke seluruh Indonesia. Dan aku hanya bisa berbicara sebagai rakyat biasa dan juga seorang aktivis yang peduli soal anak-anak dan hak-hak mereka ya. Untuk semua anak muda di sana, di luar sana yang nonton ini, aku merasa penting sekali kita semua touch grass, benar-benar berusaha lebih membumi, karena kadang-kadang kita yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta atau Medan atau Balikpapan atau Surabaya, kita lupa bahwa kehidupan kita tidak representatif akan kehidupan penduduk Indonesia pada umumnya. Aku punya cerita yang benar-benar membuat hati aku sangat sedih. Saat aku ke Asmat bulan November lalu, aku menjadi tamu bagi keluarga yang bisa dibilang di posisi ekonomi yang sangat-sangat rentan. Di daerah Asmat ini, Sawah Erma terutama, ada sebuah keluarga yang memang kesehariannya makan sagu bakar dan kadang-kadang kalau beruntung udang sawah. Dan yang membuat aku sangat sedih dan juga terharu adalah pada waktu itu mereka berusaha menyajikan makanan kepada aku sebagai tamu mereka dan hanya ada 5 udang, sedangkan kita 7 orang. Dengan sangat selflessnya, bapak dari anggota keluarga itu memberikan udang terakhir kepada aku. Padahal dia belum makan, dia belum, bisa dibilang, belum memikirkan kebutuhan pribadinya. Dan itu mengharukan banget buat aku karena dikala aku sudah makan dan dia kelaparan, dia tetap memberikan udang terakhirnya kepada seorang tamu, yaitu aku. Dan itu menunjukkan bahwa ketulusan, kebaikan itu masih ada dalam komunitas-komunitas yang bahkan terlupakan gitu. Dan kalau bagi aku ya, karena aku bekerja di industri kreatif, aku harap dengan aku berusaha menggunakan platform aku untuk terus menyuarakan isu-isu penting, terutama hak-hak anak. Kesadaran dan informasi yang aku bagikan kepada masyarakat bisa membuat masyarakat akhirnya lebih peduli dan berusaha mau itu sebagai individu atau melalui organisasi berkontribusi dan membantu keadaan yang ada. Karena
seringkali kita sering komplain, oh organisasi ini tidak melakukan cukup, pemerintah tidak melakukan cukup, institusi ini tidak melakukan cukup. Tapi kenyataannya emang nggak ada satu pihak yang bisa memberikan solusi terhadap masalah sebesar ini. Jadi satu-satunya cara kita bisa memperbaiki kondisi yang ada adalah melalui kolaborasi. Dan oleh karena itu kalau aku berbicara buat diri aku sendiri, apa yang aku lakukan bukanlah hanya menjadi duta bagi institusi seperti UNICEF. Aku pun secara pribadi memiliki yayasan sendiri di mana kita bergerak di pendidikan dan juga kesehatan bagi anak-anak, walaupun skalanya kecil dan tentu dananya nggak seperti pemerintah atau institusi besar, tapi kita berusaha dengan cara kita sendiri walaupun kecil berkontribusi dan membantu kondisi anak-anak yang tidak memiliki privilege yang sama seperti kita di perkotaan gitu. Kak Cinta, sebagai orang yang terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat dan anak-anak, menurut Kak Cinta, sistem pendidikan di Indonesia ini seperti apa sih? Mungkin apa yang perlu dibenahi, apa yang salah dan tidak seharusnya gitu? Oke. Mungkin keahlian aku memang bukan dalam policy atau dalam bagaimana membenahi sistem pendidikan yang ada di negara kita. Tapi kalau melalui pengamatan aku, nggak bisa dipungkiri bahwa pengajar di negara kita masih sangat kurang diapresiasi. Mau itu dari segi nafkah atau dari segi ya apresiasi bahwa mereka sudah menghabiskan hidup mereka membantu membina dan mengedukasi generasi selanjutnya. Aku rasa penting sekali guru-guru negara kita diberikan training yang lebih matang lagi agar mereka bisa menjadi pengajar terbaik, agar mereka juga bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak Indonesia. Dan juga ya nggak bisa dipungkiri mereka membutuhkan lebih dari segi nafkah, karena dengan pendapatan di daerah-daerah tertentu yang jauh di bawah UMR, aku pun bertanya bagaimana mereka bisa survive dan mencukupi kebutuhan mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Jadi dari segi nafkah baik guru-guru, training, aku rasa itu sangat butuh ditingkatkan. Karena kalau mereka pun moralnya dan juga motivasinya hancur untuk mengajar, apa yang kita bisa katakan tentang anak-anak Indonesia akan lebih sulit lagi mereka bisa belajar dengan baik gitu. Satu terakhir, closing. Soal NTT? Apa? Soal NTT? Oke, terakhir ini bagus nih pertanyaannya. Dalam waktu dekat, dalam waktu sangat dekat, rencananya aku akan ke Aceh untuk membantu korban bencana kemarin. Dan aku akan berangkat ke situ bersama tim aku. Lagi-lagi ini adalah satu hal yang aku lakukan secara pribadi untuk bisa mensupport apa yang aku lakukan sebagai duta UNICEF juga. Tapi dengan timku kita akan ke sana, melihat kondisi di sana, memberikan mainan dan juga alat-alat belajar buat anak-anak setempat, tapi juga melihat kondisi lingkungannya, karena di sana aku akan pergi dengan lembaga lain juga melihat kondisi hewan-hewan dan binatang-binatang yang sudah terdampak oleh bencana. Jadi apa yang aku lakukan skalanya cukup luas, nggak hanya anak-anak tapi juga the environment. Dan wish us luck, karena kita semua tahu bahwa kondisinya belum baik-baik aja di sana, dan tahap proses untuk bisa kembali ke normal itu masih butuh waktu bertahun-tahun, karena fase-fase rehabilitasi ada 3-4 dan kita masih di fase 1 menuju fase kedua. Jadi aku harap dengan nanti aku dan tim kesana lagi-lagi kita bisa menyuarakan bahwa masih banyak sekali bantuan yang kita butuhkan dari masyarakat karena kita masih jauh dari ideal kondisinya di sana. Oke, thank you so much ya.